Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong gak bener itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Lalu mengatakan saya benar kamu salah goblok, enggak gitu, enggak. Ini orang yang mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget, padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Salam Pancasila Jaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara, di video ini saya sengaja memunculkan Kiai Said Agil Siroj yang sangat geram dengan kelakuan para Habib-Habib di Indonesia, imigran Yaman yang ada di sini. Itu sudah sangat-sangat keterlaluan. Sudah hidupnya numpang di Indonesia, menghina, menjelek-jelekan pemerintah Indonesia, menghina-hina kiai Indonesia, memprovokasi masyarakat supaya benci terhadap pemerintah. Pokoknya tidak ada nasionalisme sama sekali. Ini sangat memuakkan sekali, ya. Habib-habib Yaman yang ada di Indonesia ini sebaiknya dikandangin saja semuanya atau diusir saja. Untuk itu, ayo kita saksikan ceramah dari Kiai Said Agil Siroj. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong gak bener itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Lalu mengatakan saya benar kamu salah goblok, enggak gitu, enggak. Ini orang yang mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget, padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Berubah. Berbagai tren neokolonialisasi bergerak dan berkembang secara masif dengan berbagai pola gerakannya. Virus ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme dan terorisme telah berkembang menjadi senjata efektif untuk menghancurkan kedaulatan sebuah negara. Kalau di dunia Islam dimulai dari Arab Spring, Ar-Rabi' al-Arabi, dimulai dari Tunis, kemudian Mesir, Libya, sekarang masih Suriah, dan seterusnya. Insya Allah kalau kita, selama kita masih perkuat ukhuwah di antara kita, insya Allah Arab Spring gak akan berpengaruh untuk kita semuanya. Kalau toh ada pengaruhnya sedikit. Dengan cara membelokkan narasi sejarah dan kebudayaan, serta melakukan berbagai adu domba, kelompok intoleran dan radikal terorisme terus berusaha merebut masa depan suatu bangsa. Dengan menggunakan diksi-diksi agama yang terdistorsi dan dipolitisasi, serta dengan mengorbankan sentimen atas nama agama. Ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme dan terorisme bergerak merekrut dan menghegemoni para pengikutnya baik secara terbuka maupun secara tertutup. Sejak dulu ada, zaman Nabi pun ada, maka turunlah Al-Quran, ayat Al-Quran, wal murjifuna fil madinati lalugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, wal murjifuna fil madinah, orang-orang atau kelompok yang bikin gaduh di Madinah, usir Muhammad. Jangan berkesempatan hidup bersamamu di Madinah. Sekarang kita sedang menyaksikan
radikal yang berada terjadi di Bangladesh. Sampai jelas di mata dunia, di depan mata dunia, konflik antara Islam dan Hindu di sana. Presidennya Nyai Hasinah lari terbirit-birit ke India. Sudah terlalu lama juga sih jadi presiden, bosan sudah. Juga kekerasan di Inggris yang selama ini harmonis. Beberapa umat Islam menduduki jabatan penting. Pernah menjadi wali kota di London. Pernah ada dubes Inggris di Indonesia Muslim. Namanya siapa? Abdul Azim namanya. Udah 5 tahun yang lalu ya. Sekarang sedang bergejolak. Kekerasan terjadi di Inggris, terutama di London, antara umat Islam dan Muslim. Jelas pasti ada yang mengadu domba. Fenomena pembubaran Jamaah Islamiyah dan keberadaan Zeo teroris attack merupakan pertanda lahirnya babak baru penyebarluasan ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme dan terorisme yang bergerak masif secara terselubung dan undercover. Menurunnya indeks potensi radikalisme bukan pertanda perang terhadap gerakan dan paham radikal terorisme berakhir. Kelompok intoleran dan radikal terorisme kini tengah menyusup, bergerak senyap dan mengkonsolidasikan kekuatannya dengan strategi infiltrasi dan akuisisi di semua sektor kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan. Mereka tengah berusaha merebut dan mengambil alih kepemimpinan di semua sektor dan menguasai seluruh sumber daya yang ada di negeri kita ini. Kebanyakan mereka menyusup di perguruan tinggi umum, bukan agama, bukan. ITB, IPB, ITS, Undip, yang nanti alumninya akan menduduki kedudukan penting di Telkom, PLN, Pertamina. Mereka mengkaji buku namanya Ma'alim fit Thoriq yang ditulis oleh Said Qutb, yang isinya semua yang datang dari luar Islam masuk golongan atau kategori jahiliyah. Kalau jahiliyah harus kita perangi, termasuk nasionalisme ada jahiliyah, Pancasila jahiliyah, Undang-Undang Dasar 45 jahiliyah, DPR tauhid, pemerintah ini kafir, harus kita perangi. Itu doktrin kelompok tarbiyah yang ada di mana-mana. Bahkan di pengajian-pengajian keluarga, ibu-ibu, istri-istri, polisi, tentara di perumahan-perumahan. Bahkan mereka khutbah di kantor-kantor pemerintah malah isinya mengkafir-kafirkan pemerintah. Padahal khutbahnya di BUMN padahal.